Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Video kali ini menceritakan tentang kehidupan Movan yang tiba-tiba terbangun di dunia yang berisi sihir. Movan yang tidak mengetahui tentang sihir dianggap sampah dan direndahkan teman sekelasnya. Namun ternyata ada kekuatan overpower yang bersembunyi di dalam tubuhnya. Cerita diawali dengan Movan yang melaksanakan ujian pendaftaran, namun Movan tidak bisa menjawabnya dikarenakan ujiannya mengenai sihir. Dunia ini awalnya tidak mengenal adanya sihir. 3 bulan sebelumnya, Movan pergi ke gunung belakang rumahnya bertemu seorang kakek yang memberikannya kalung ini. Di saat Movan terbangun esoknya, tiba-tiba semua orang membicarakan sihir. Ayah Movan menunggunya di depan gerbang. Melihat dari ekspresi Movan, dia tahu Movan gagal dalam ujian. Dia pun menyemangati Movan dan mengatakan dia telah menemukan pekerjaan untuk Movan di kota sebelah. Movan menolaknya. Movan ingin belajar sihir. Di dunia ini, sihir adalah segalanya. Dengan belajar sihir, masa depan akan cerah. Namun di dunia ini ada orang yang tidak bisa sihir. Mereka disebut orang biasa. Ayahnya Movan salah satu dari orang biasa itu. Ayah Movan sadar Movan tidak mau berakhir seperti dirinya. Tapi dia meminta Movan untuk sadar batasan Movan. Movan tetap teguh pendiriannya. Alasan sebenarnya Movan ingin belajar sihir karena dia tidak ingin menjadi seseorang yang selalu dianggap orang lembah. Pada akhirnya, ayahnya mengizinkannya. 既然你想学，那爸给你想法子。爸，谢谢你。 Suatu hari Movan melihat ayahnya bicara dengan orang dari klan Mu, Muhe. Klan Mu adalah keluarga kaya yang berkuasa di kota Bo ini. Keluarganya Movan telah bertahun-tahun melayani keluarga Mu. Ayah Movan memohon tolong daftarkan Movan ke sekolah penyihir. Muhe tidak mau, mengingat Movan tidak berbakat dan dianggap anak gagal, apalagi pernah menculik Mu Ningsue. Setelah bicara panjang lebar, pada akhirnya Muhe menerima dengan imbalan rumah tua milik keluarga Movan. 还是一样的残酷，没有身份和地位的人就任这种人摆布。 Malamnya, ayah Movan memberitahu dia punya kenalan seorang direktur di sekolah penyihir. Orang itu akan mendaftarkan Movan ke sekolah penyihir. Movan pura-pura terlihat sendang, padahal sebenarnya dia sedih. Movan teringat ketika Mu Ningsue menemuinya. Mu Ningsue mengajak bahwa dia pergi kemana saja. Dia tidak ingin tinggal di rumahnya lagi. 那好吧。 Namun mereka akhirnya ditemukan. Movan disalahkan atas kejadian ini. Ayah Movan memohon pada ayahnya Ningsue, Mu Zhaoyun, kepala cabang keluargamu, untuk tidak memukul anaknya. Namun malah dia yang kena pukul. Mu Zhaoyun memperingati akan mematahkan kaki Movan jika melakukan ini lagi. Movan menghadiri pembukaan SMA Sihir Tianlan sebagai siswa baru. Di hari pertama ini langsung memeriksa awaken dari tiap siswa. Lencana sekolah ini akan menyala sesuai warna elemen. Movan yang diketahui mendapat nilai rendah pada ujian sihir diejek sama teman sekelasnya yang bernama Zhou Kunsan, tapi Movan hanya diam. Orang pertama yang diperiksa adalah Mubai dari keluarga Mo. Dia mendapat elemen S. Umumnya setelah awaken ke-7 bintang di lencana akan kosong. Namun Mubai punya satu yang menyala, yang berarti bakatnya dalam elemen es jauh lebih tinggi dari yang lain. Dia pun dipuji sama teman sekelasnya. Di saat duduk, dia menyindir Movan. Movan tidak memperdulikannya. Setelah itu siswa lain hanya mendapat elemen biasa seperti angin, tanah, air, dan cahaya. Elemen yang dianggap paling lembah. Bahkan di antara mereka tidak ada satupun yang bintangnya menyala. Sekarang giliran Movan. Para teman sekelasnya pada merendahkan dan mentertawakannya. Movan memulai konsentrasi. Dia menutup matanya. Di alam bawah sadarnya dia seperti berada di luar angkasa. Di sana dia melihat berbagai elemen. Satu elemen mendekat padanya. Tapi dia tidak tahu ini warna apa. Soalnya elemen biasa tidak ada warna ini. Selagi Movan berkonsentrasi, di kelas lain ada seseorang yang mendapatkan elemen petir. Elemen petir diketahui hanya ada 1 dari 1000 awaken. Elemen api dan es yang dikatakan elemen kuat pun tidak sebanding dengan elemen petir. Hal itu membuat heboh bahkan para siswa kelas lain melihatnya.
Sementara itu Movan masih berkonsentrasi. Semua orang di kelasnya telah pergi melihat si elemen petir. Movan tidak sadar bola kristal yang dia pegang telah mengeluarkan warna ungu yang berarti elemen petir. Anehnya warna itu kembali redup dan berganti menjadi warna merah, elemen api. Di hadapannya sekarang ada 2 elemen. Para teman sekelasnya kembali. Mereka pun terkejut seseorang yang gagal membangkitkan elemen api. Movan menjadi orang kedua di kelas yang membangkitkan elemen api. Movan tidak menceritakan dia juga awaken elemen petir. Movan ingin menguasai elemennya dulu, lalu menunjukkan pada mereka supaya orang yang merendahkannya malu. 2 bulan setelahnya, guru menunjukkan elemen bintang yang muncul di dunia spiritual seseorang setelah awaken. Di dalamnya ada 7 bintang yang berputar secara acak. Jika berkonsentrasi, akan bisa mengendalikannya. Guru Su meminta Mubai menunjukkannya. Mubai telah bisa memunculkan 5 bintang yang berarti dia bisa mengatur 5 jalur bintang secara bersamaan. Guru pun menyuruh para murid lain menjadikan Mubai panutan untuk berlatih. Guru Su menjelaskan lebih lanjut, jika bisa mengatur ke-7 bintang, akan bisa melepaskan sihir. Sementara itu Movan hanya bisa memunculkan 1 bintang yang membuatnya menjadi bahan tertawaan teman sekelasnya. Hanya Zhang Xiaohu yang terus membela Movan. Movan diam-diam pergi ke Gang Sepi. Dia memang hanya mendapat 1 bintang pada elemen api, tapi elemen petirnya berbeda. Namun masalahnya dia selalu gagal pada bintang terakhir elemen petirnya. Padahal kalau sudah 7 bisa menggunakan sihir petir. Movan kemudian melihat adiknya bernama Ye Xinxia yang terlihat murung di ayunan. Movan melihat ke sekitar, langsung sadar siapa pelakunya. Mereka ini pelakunya, ketua mereka mengambil kursi rodanya Xinxia, berjanji akan mengembalikan jika Xinxia menjadi pacarnya. Movan mendatangi mereka. Mereka malah mentertawakan dan mengintimidasi Movan. Ketua mereka mengejek Xinxia yang lumpuh dan berkata kotor mengenai Xinxia. Movan berjalan mundur. Dipikir mereka, Movan ketakutan, namun diam-diam Movan berkonsentrasi dan berhasil mengaktifkan ke-7 bintang elemen petir, sehingga dia bisa sihir. Sihir itu pun langsung dilepaskan pada ketua mereka. Melihat lawan mereka penyihir, para bawahannya pun langsung ketakutan, mengaku salah dan memohon ampun dengan bersujud, berjanji tidak akan melakukannya lagi. Movan memilih melepas mereka, menyuruh pergi dari sini. Movan mengembalikan kursi roda Xinxia. Xinxia sangat senang dan memuji kakaknya bisa melepaskan sihir petir. Mereka kembali ke rumah. Xinxia memang senang kakaknya bisa sihir apalagi sihir petir. Namun yang membuatnya heran, kakaknya baru belajar sihir setengah tahun tapi langsung bisa melepas sihir petir. Dia pun khawatir, apa jangan-jangan kakaknya terhubung dengan Black Order. Black Order adalah sebuah organisasi kejahatan yang mampu melatih orang dengan cepat. Movan tertawa. Movan menceritakan sebenarnya dia berlatih selama ini, tapi melakukannya diam-diam. Movan meminta adiknya jangan beritahu siapapun mengenai dia bisa sihir ini. Untuk menghilangkan kecurigaan, Movan berencana menyembunyikan elemen petirnya dan berlatih elemen api. Besoknya, kelas 1 kedatangan guru baru yang cantik dan seksi, membuat sesi kelas tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia bernama Tang Yue, seorang guru praktik sihir. Pertama, dia menyuruh yang elemen api berdiri. Ada 3 orang yang berdiri termasuk Movan. Movan ditertawakan lagi karena masih 1 bintang, terlebih sama si gendut ini. Tang Yue menghiraukannya, dia kemudian menunjukkan sihir api. Yang tadi itu sihir api bernama Ignite, salah satu elemen dengan kekuatan penghancur terkuat. Berpindah ke kediaman keluargamu. Muhe memberitahu Mubai bahwa dia akan mengeluarkan Movan dari sekolah. Muhe beranggap Movan penghalang Mubai. Karena tidak bisa mengeluarkan begitu saja, Muhe akan menggunakan batu hitam ini untuk menyirap sihir pada saat Movan periksa sihir. Dengan begitu, Movan yang nilainya buruk akan dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, Movan telah memunculkan 5 bintang pada elemen apinya.
Meski begitu, Mo Fan masih belum puas. Dia ingin membuat keluargamu kagum dengan bisa melepas sihir pada ujian sihir 1,5 bulan lagi. Ujian itu sebenarnya hanya menguji jumlah energi sihir dan banyaknya bintang yang didapat. Beberapa hari sebelum ujian, Guru Su memberitahu pada saat ujian akan menggunakan bola kristal untuk mengecek jumlah energi sihir. Yang terendah akan mendapat nilai D dan tertinggi A. Yang mendapat nilai D akan dikeluarkan dari sekolah. Sementara itu, ujian pelepasan sihir ditiadakan mengingat itu sulit dilakukan siswa hanya dalam waktu 1 tahun. Namun jika siswa ada yang bisa menyelesaikannya, dia akan langsung masuk kelas elit dan bisa menggunakan peralatan sihir yang bisa meningkatkan pelatihan dengan cepat. Tibalah hari ujian sihir, semua siswa kelas 1 dikumpulkan di lapangan. Keluargamu dihadirkan sebagai panitia ujian, termasuk Mu Ningsue sebagai murid paling berbakat yang sudah berada di sekolah sihir saat umur masih 15 tahun. Ningsue diminta menunjukkan kekuatan sihirnya. Ujian dimulai. Banyak siswa yang mendapat nilai biasa saja. Cewek yang bernama Heyu mendapat nilai A. Zhang Xiaohu juga mendapat nilai A. Bahkan dia hampir bisa melepas sihir. Selanjutnya giliran Mubai. Cahaya yang dia pancarkan bersinar lebih terang dari yang lain. Dia mendapat nilai S. Setelah itu, Mubai melakukan ujian pelepasan sihir. Dia pun mendapat nilai B dalam pelepasan sihir. Meski hanya terlihat segini, tapi ini sudah cukup dianggap luar biasa bagi orang-orang karena mampu melakukannya hanya dalam waktu 1 tahun saja. Muhe memperkenalkan Mubai pada kakaknya dan Ningsue serta memuji-muji Mubai. Namun Ningsue tidak terkesan sedikit pun. Selanjutnya giliran Mo Fan. Muhe langsung memerintahkan seorang guru beraksi meletakkan batu hitam di bawah batu kristal. Mubai sudah yakin Mo Fan akan dipermalukan di depan Ningsue. Saat Mo Fan mengalirkan sihirnya pada bola kristal, sihirnya terus dihisap batu hitam membuat cahayanya redup. Kun San mentertawainya, sedangkan orang lain menganggap Mo Fan akan dikeluarkan dari sekolah. Mo Fan tidak menyerah, dia berkonsentrasi lagi. Batu hitam yang terus menghisap sihirnya membuat batu itu over capacity dan hancur. Mo Fan B. Meski sudah dicurangi, Mo Fan tetap bisa mendapat nilai B. Para murid seakan tidak percaya, orang yang mereka anggap terlembah malah bisa mendapat nilai B. Muhe dan Mubai tercengang melihatnya. Mu Zhaoyun pun tidak menyangka Mo Fan mendapat nilai B. Tang Yue merasa ada yang aneh. Dia mengatakan itu bukan nilai yang sebenarnya. Bola kristalnya mungkin rusak. Maka dari itu dia mengajukan ujian ulang untuk Mo Fan. Banyak siswa menganggap benar juga, termasuk itu Muhe dan Mubai. Tapi mereka berpikir ke arah lain karena tidak mungkin seorang Mo Fan mendapat nilai B. Yang terjadi malah sebaliknya. Moxi Chengji S. Setelah membuat orang terkejut dengan sinarnya yang lebih terang daripada Mubai, Mo Fan juga mengejutkan dengan pelepasan sihir yang mendapat nilai A. Kepala sekolah memuji Mo Fan di hadapan klan Mo. Dia mengatakan Mo Fan luar biasa, selalu berusaha dan terlihat menjanjikan. Dia pun menanyakan, bukankah Mo Fan juga dari klan Mo? Muhe tidak mengakui seorang anak sopir bagian dari keluarga Mo. Mu Zhaoyun menganggap omongan kepala sekolah benar. Dia pun memanggil Mo Fan. Zhaoyun memuji Mo Fan, mengatakan Mo Fan sekarang bagian dari keluarga Mo, akan membantu Mo Fan berlatih dengan peralatan sihir. Tidak disangka Mo Fan malah mengatakan otak Mu Zhaoyun ada yang salah. Mo Fan berkata begitu karena dia tidak mau menjadi budak keluargamu. Mo Fan sampai sekarang tidak melupakan penghinaan terhadap dia dan ayahnya. Mo Fan pun sampai mengatakan tidak tertarik meskipun Zhaoyun memohon padanya. Meski Mo Fan berkata kasar pada ayahnya, Ningsue tampak tidak marah, malahan dia senyum. Zhaoyun pun yang kesal ingin menghajar Mo Fan dengan sihir. Kepala sekolah meminta Zhaoyun tenang, juga meminta Mo Fan menghormati orang tua dan meminta maaf. Mo Fan tidak sudi.
Dia memberitahu keluarga ini 3 tahun yang lalu datang ke rumahnya dan membuat ayahnya sampai sakit punggung. Mofan terus memprovokasi Zoyun. Zoyun pun tambah dibuat kesal. Muhe meminta kakaknya jangan terpancing provokasi Mofan. Dia menyuruh langsung keluarkan Mofan karena sudah menghina tamu terhormat. Kepala sekolah tidak mengizinkannya. Mubai menantang Mofan duel, mengatakan akan membuat Mofan menderita dan bersujud memohon ampun. Zoyun memutuskan membuat Mofan duel dengan anak angkatnya, Yuang, yang seusia dengan Mofan. Kepala sekolah menyarankan Mofan meminta maaf sekarang. Mofan masih teguh pendiriannya, malah dia menerima tantangan duel itu. Berjanji akan bersujud kalau kalah, tapi kalau menang, menyuruh Zoyun bersujud pada ayahnya. Tang Yue memberitahu peraturan asosiasi penyihir yang menyatakan penyihir berusia di bawah 18 tahun dilarang melakukan duel. Maka dari itu, duel akan dilakukan 2 tahun lagi. Sebelum pergi, Ning Sui senyum pada Mofan. 我们走。 Namun Mofan hanya memasang tampang dingin. Mofan tahu Zoyun akan melakukan pelatihan terbaik pada Yuang dalam 2 tahun. Untuk itu, Mofan bertekad akan bekerja keras. Mofan sekarang sudah tahun kedua. Dia masuk ke kelas elit. Kelas elit memiliki peringkat yang diatur sesuai nilai sihir. Mofan peringkat pertama, Mubai peringkat kedua, ketiga Su Zhaoting, penyihir petir, dan keempat Zhou Min, penyihir api. Guru Su menunjukkan peralatan sihir yang berbentuk gelang. Karena hanya ada 3 buah saja, jadi siswa menggunakannya secara bergantian sesuai nilai. 3 siswa terbaik bisa menggunakan selama 1 bulan pertama. Namun khusus untuk Mofan yang bermasalah dengan Profesor Mu, dia hanya diberikan waktu 10 hari saja. Jika gelangnya sampai rusak atau hilang, akan dikeluarkan dari sekolah dan dilarang menjadi penyihir selamanya. Selagi praktek sihir, Mubai masih kesal Mofan lebih tinggi darinya. Tapi dia yakin akan bisa menyusul Mofan dengan peralatan sihir yang dia pegang lebih lama 20 hari. Mofan memanggil Mubai dengan nama bocah teh hijau, membuat Mubai dan Kunsan menganga. Mofan menanyakan apakah Yuang menggunakan peralatan sihir tiap hari. Mubai mengatakan awalnya Muang hanya diizinkan menggunakan 3-4 bulan saja, tapi sekarang setengah tahun. Mofan pun mengatakan Zoyun sangat pelit. Mubai menjelaskan peralatan sihir itu sangat berharga, bahkan keluargamu harus bergantian memakainya. Terkecuali Ning Sui yang memiliki peralatan sihir sendiri, bahkan itu di tingkat spirit. Sebagai bandingan, peralatan sihir dari sekolah hanya meningkatkan kecepatan latihan 20%, sedangkan peralatan sihir spirit bisa meningkatkan sampai 40%. Malamnya, Mofan berlatih diam-diam di atap sekolah, kali ini menggunakan peralatan sihir. Namun kalungnya berubah wujud dan memakan peralatan sihir itu. Mofan langsung panik sampai memohon pada kalungnya untuk mengeluarkannya lagi. Tiba-tiba Tang Yue datang. Mofan beralasan dia sedang melihat bintang. Tang Yue tahu apa yang disembunyikan Mofan. Dia mengingatkan lagi tentang konsekuensi merusak peralatan sihir. Tang Yue menyuruh Mofan jujur saja, dengan begitu akan dia bantu. Pada akhirnya Mofan menceritakannya. Tang Yue tampak terkejut melihat kalungnya Mofan. Dia menjelaskan kalung ini sebenarnya peralatan sihir tipe pertumbuhan. Tipe ini sangat langka karena tidak hanya berfungsi sebagai peralatan sihir, juga mengandung kemampuan pertumbuhan. Maksudnya kalung ini mampu menyerap peralatan sihir lainnya dan melakukan pertumbuhan. Mofan merasa karena kalung ini dia bisa berlatih dengan cepat dari yang lain. Tang Yue menyarankan Mofan tetap menyembunyikan kalung ini karena dia merasa kalung ini memiliki kekuatan yang besar tapi harus membutuhkan banyak roh jiwa dan peralatan sihir lain. Setelah itu dia mengembalikannya pada Mofan. 算你欠我一个人情。唐老师，人呢？ 6 bulan kemudian, kelas elit akan melakukan latihan praktik selama 2 bulan di pos militer Gunung Suifeng. Komandan tentara penyihir Zhang Kong menjadi instruktur pada latihan praktek ini. Dia menyuruh lakukan yang terbaik karena ini sangat mempengaruhi nilai. Dia menebakkan meski kalian hanya siswa, tapi jika ada yang bisa menyelesaikan misi berburu akan diberikan nilai A, tapi jika tidak bisa menyelesaikannya dianggap gagal. Para siswa protes soalnya berburu harusnya dilakukan sama hunter ahli saja, sedangkan mereka sekarang hanya siswa SMA. Terlebih jika gagal akan mempengaruhi hasil untuk masuk ke universitas.
Zankong tidak menerima bantahan. Baginya sudah tugas penyihir untuk membasmi monster yang berani masuk ke kota. Zankong akan memberikan peralatan sihir armor jika ada yang menyelesaikannya. Peralatan sihir armor sendiri terkenal sangat mahal. Siswa dibagi menjadi beberapa tim. Tugas pertama mereka adalah menyelidiki sebuah gua. Mereka mampu melewati berbagai rintangan yang telah disiapkan. Sampai akhirnya tim Mubai dan Movan secara serentak tiba di dekat gua yang dimaksud. Para siswa mulai memasuki gua, sementara Movan merasa ada yang aneh. Dia mendekat ke sungai depan gua, melihat air sungainya menyusut setengah dari bekasnya. Padahal tadi baru saja hujan. Movan yakin pasti ada sesuatu dari gua ini yang meminum air ini, mengingat jumlah air yang diminum. Sesuatu yang dimaksud jelas tidak kecil. Xiaohou langsung mengejar yang di dalam, melaporkan apa yang terjadi. Tapi kelompok Mubai menganggap enteng melawan mengejar Xiaohou penakut. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan bertemu dengan serigala berukuran besar. Para siswa ketakutan langsung berhamburan lari. Mubai mencoba mengaktifkan sihir, tapi tidak bisa konsentrasi karena ketakutan. Yang akhirnya dia ikut lari juga. Zhou Min menekankan dirinya untuk bisa. Sebelum dia melepas sihirnya, Mo Fan menolongnya. Zankong dan para guru mengawasi dari luar. Serigala tadi hanyalah roh serigala milik Bai Yang yang dia siapkan untuk para siswa. Diketahui serigala asli jauh lebih bahaya. Mubai sudah tenang. Dia balik menyerang serigala. Namun itu hanya mampu membuat satu kaki serigalanya membeko. Sementara itu Movan dan Xiao Min sudah sampai di luar gua. Namun jalur mereka menuju ke atas tidak ada. Para siswa terlihat ketakutan meratapi nasib yang akan diterkam serigala. Melihat itu Xiao Min kembali ke gua dan menyerang serigalanya. Sayangnya apinya tidak mencapai serigala. Serigalanya menghancurkan es di kakinya, kemudian menerjang Xiao Min melewati Mubai. Kali ini, Su Zhaoteng yang menyelamatkan Xiao Min. Sempat jatuh, namun serigalanya bangkit kembali. Hembusan nafasnya membuat Xiao Min dan Zhaoteng pingsan sesaat. Mubai juga ikut pingsan akibat kepeleset. Mo Fan menyadari sihir level 1 tidak akan mempan. Mo Fan turun tangan, mencoba mengaktifkan sihir level 2. Serigala itu terbakar. Dia berlari menuju sungai. Melihat seorang siswa bisa ignite level 2 dan melukai roh serigala, dengan ini Zankong memutuskan menyudahi misi. Zankong menyuruh Bai Yang menghentikan serigalanya, namun roh serigala itu tidak mendengarkan perintah Bai Yang lagi. Serigala kembali ke darat karena tidak berada dalam pengendalian. Sekarang kekuatannya setara dengan serigala bermata satu. Saat ini berada tepat di depan Heiyu yang hanya bisa gemetar ketakutan. Beruntung Xiaohou menolongnya duluan. Xiaohou dan Mo Fan memancing serigala masuk ke gua lebih dalam agar menjauhkan dari para siswa lain. Namun mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Di saat Xiaohou melirik ke belakang, serigala melompat ke arah mereka. Xiaohou memutuskan menyelamatkan Mo Fan mengorbankan dirinya. Alhasil dia terkena hembusan nafas serigala dan pingsan. Mo Fan kali ini menggunakan sihir petir. Serigala masih belum tumbang, hanya dibuat sulit bergerak. Mo Fan melihat stalaktit di atas serigala. Mo Fan pun menjatuhkan stalaktit itu dengan sihir apinya. Atas hal itu, si serigala mati. Roh dari serigala itu keluar, diisap sama kalung Mo Fan. Setelah itu, baru Zankong tiba menggunakan sayap yang terbuat dari elemen angin. Zankong tidak menyangka serigalanya mati, soalnya Ignite level 2 tidak akan bisa membunuhnya. Dia melihat ada stalaktit tembus di tubuh serigala, tapi dia merasa aneh. Seharusnya dengan kelincahannya bisa menghindari stalaktit yang jatuh. Untuk itu dia menanyakan bagaimana cara Mo Fan melakukannya.
Moufan tidak menanggapi pertanyaan itu. Dia meminta Zankong menyelamatkan Xiaohu yang sekarat. Baru saja mereka berjalan, kelompok guru dan beberapa siswa datang. Zankong memberitahukan serigalanya mati di tangan Moufan sebelum dirinya sampai. Semua orang dibuat terkejut terlebih bayang sebab dia tidak percaya seseorang siswa bisa membunuh roh serigalanya. Bahkan seorang hunter ahli pun belum tentu bisa membunuhnya. Guru Su juga tidak percaya karena dirinya saja merasa tidak sanggup membunuh serigala itu. Moufan mengatakan memang benar dia yang membunuh dengan cara mematahkan stalaktit menggunakan flame ball dan itu menusuk tubuh serigala. Tang Yue mengatakan keputusan Moufan sudah benar, baik itu menjauhkan dari siswa lain maupun membunuhnya, sehingga tidak ada korban jiwa. Sementara itu Bayang menangisi serigalanya yang mati. Di sisi para siswa yang awalnya merendahkan Moufan, sekarang pada memuji Moufan. Zankong mengakhiri misi ini, dia memberi nilai A untuk semua siswa, sedangkan Moufan dikasih nilai S. Setelah itu Moufan dan Xiaohu dikasih penghargaan. Zankong mengajak Moufan jadi tentara, tapi Moufan langsung menolak. Zankong masih penasaran bagaimana caranya Moufan mengalahkan serigala. Selagi dia memikirkan hal itu, bahwa hanya mengabarkan jejak serigala skeleton kelas jenderal telah ditemukan. 天鹰法师听令，锁定真骨魔狼。 2 bulan kemudian, Moufan berlatih di atap lagi. Kalungnya ini membuat pelatihannya lebih cepat sehingga dia bisa menggunakan Ignite level 2. Moufan teringat pertarungan dengan serigala. Dia yakin Ignite level 1 tidak akan bisa membunuh monster. Sedangkan level 2 baru bisa melukai tapi tidak sampai membunuh monster. Moufan penasaran bagaimana sihir petir level 2 nantinya. Pasti akan lebih kuat karena petir adalah elemen terkuat. Untuk sekarang, Moufan ingin melatih kedua elemennya, sebab semester sebelumnya hanya fokus pada api saja. Tapi masalahnya, dia sudah menghabiskan semua waktu latihan, sementara pengalamannya hanya sekali melawan monster serigala. Moufan teringat perkataan Tang Yue mengenai kalungnya ini. Moufan ingin membuat kalungnya tumbuh dengan menyerap energi dan roh jiwa agar bisa mempercepat pelatihannya. Untuk bisa melakukan itu, dia harus menjadi seorang hunter. Besoknya Moufan pergi ke Serikat Hunter menggunakan masker. Ada banyak misi yang terpampang dengan berbagai bayaran. Di sana ada misi dari tentara penyihir untuk melakukan pengintaian di daerah pegunungan. Karena serigala skeleton kelas jenderal sudah lolos dengan luka berat. Hadiahnya 300.000. Itu hadiah yang lumayan besar. Moufan mendengar pembicaraan orang-orang mengenai tim City Hunter yang beranggotakan orang-orang hebat. Karena mereka penyihir negara aja tugasnya mengamankan kota. Tapi mereka hanya menerima penyihir elit saja. Moufan menanyakan ke salah satu orang apakah City Hunter menerima anggota. Dia menunjuk ke lokasi antrian yang panjang. Namun dia merendahkan Moufan yang terlihat seperti pemula. Tapi dia tetap memberikan info kalau pemula elemen api akan diajarkan langsung oleh ketua. Moufan menanyakan bagaimana dengan elemen petir. Dia pun tertawa karena menganggap mustahil ada pemula elemen petir mendaftar di sini. Mengingat hanya ada 1 dari 1000 aweken yang memegang elemen petir. Tapi jika ada, orang itu akan diperjuangkan dan didukung keluarga terkemuka. Tidak peduli dia pemula atau ahli. Saat ini, belum ada pemegang elemen petir di tim City Hunter. 问题是你是吗？ Kapten City Hunter marah karena pelamar tidak ada yang sesuai dengan kriterianya. Tidak ada satupun hunter yang dia terima menjadi tim City Hunter. Dia menganggap semuanya pecundang. Bahkan pelamar dengan elemen api yang bisa membunuh serigala bermata satu pun tidak mau dia terima. Dia hanya menginginkan penyihir elit saja yang punya pengalaman, kekuatan, dan kelincahan. Bawahannya mengatakan kriteria yang diinginkan kapten sangat sulit ditemukan. Kapten tidak peduli, dia tetap menginginkan apa yang dia mau. Karena kapten sedang marah, bawahannya menyeleksi pendaftar di pintu masuk dulu. Saat ini giliran Moufan. Moufan memperkenalkan namanya Fan Bo, mengatakan sudah lulus sekolah. Orang ini meremehkan Moufan yang bahkan tidak punya sertifikat hunter. Dia pun menanyakan apa yang Moufan punya. Moufan mengatakan dia pemegang elemen petir. Dia ini tidak percaya dan marah karena menganggap Moufan sedang bercanda. Apalagi seorang penyihir petir tidak pernah menunjukkan kemampuannya. Moufan pun memperlihatkan pada mereka.
Hal ini membuat orang-orang pada heboh sampai terdengar ke dalam ruangan. Kapten keluar dan langsung menerima Movan. Dia tidak peduli lagi mengenai kriteria yang dia inginkan. Baginya, elemen petir segalanya meskipun itu pemula. Parahnya dia membubarkan pendaftaran yang sedang mengantri panjang. Kapten kemudian memperkenalkan tim City Hunter. Cewek ini wakil kapten bernama Caitang, penyihir es. Sifatnya dingin seperti elemennya. Movan mengenalnya. Dia dari keluargamu, sepupu Ning Sui. Movan berharap Caitang tidak mengenalnya. Cewek ini bernama Xiaoke, elemen air. Yang gemuk ini bernama Fei Shi. Dan yang meremehkan Movan tadi bernama Li Wenji, penyihir angin. Orang dari Serikat Hunter datang membisikkan sesuatu pada kapten. Kapten pun terkejut karena monster itu muncul lagi dan siswa dari sekolah Mingwen ada yang hilang lagi. Kapten meminta maaf pada Movan atas tidak bisa membuat pesta penyambutan hari ini. Dia meminta temui beberapa hari ke depan. Mendengar nama sekolah itu, Movan mengatakan akan ikut karena itu sekolah adiknya Xinxia. 你们去吧，毕竟我也是其中一员了。好。 Dalam perjalanan, Movan mencoba menghubungi Xinxia namun tidak ada jawaban. Movan pun tambah dibuat khawatir. Tim City Hunter sampai di sekolah Mingwen. Kapten memerintahkan Fei Shi ke asrama dan lindungi anak-anak. Li Wenji ke lapangan olahraga dan temukan monsternya. Caitang mencari gadis yang diculik dan Fan Mo menyelidiki daerah kantin. Movan sampai di kantin. Terlihat tidak ada kehidupan di kantin. Xinxia menghubungi Movan, memberitahu dia sedang dievakuasi. Ponselnya tadi tertinggal di asrama, sekarang menggunakan telepon umum. Xinxia menceritakan kalau dia merasa ada yang bersembunyi di sekolah. Sebelumnya, dia bersama temannya saat kembali ke asrama, tapi temannya pergi ke arah lain. Dia pikir ke arah kantin. Monster tikus bermata satu langsung menembakkan laser dari matanya. Untungnya Movan melihat dulu sehingga bisa menghindarinya. Ledakan itu terdengar tim City Hunter. Mereka langsung menuju ke lokasi. Sementara itu monsternya kembali menembakkan laser pada Movan. Xiaoke membuat pertahanan air di depan Movan. Mereka menyuruh Movan pergi, biar mereka yang urus. Li Wenji mendekat ke monsternya. Setiap serangan dari monsternya bisa dihindari dengan mudah oleh Wenji. Sampai-sampai Movan takjub melihatnya. Kini giliran kapten yang unjuk gigi. Yang tadi si Rapi level 3 Flame Burst. Movan dibuat terkesan melihatnya, berpikir monsternya sudah mati dalam satu kali serangan. Caitang mendekat ke monsternya memperingati Movan untuk tidak boleh gegabah. Caitang tahu monsternya belum mati. Ketika dia mau menghabisi sang monster, monster itu duluan menyerang Caitang. Dengan ini monsternya benar-benar mati. Caitang beruntung tidak mengalami luka, hanya bajunya yang sobek. Fei Shi mengatakan monster tikus ini pasti mutan. Itulah kenapa dia bisa bergerak cepat dalam kondisi setengah sadar. Dan harusnya monster ini kabur saat terluka. Kapten memarahi Xiaoke sebagai penyihir air yang bertugas mengenai pertahanan dalam tim. Harusnya Xiaoke selalu siap dalam keadaan apapun. Terlepas dari itu, Kapten memuji kinerja Movan. Meski seorang pemula tapi bisa bereaksi dengan cepat. Kapten percaya Movan akan menjadi hunter yang luar biasa. Dengan ini Movan resmi masuk tim City Hunter sebagai anggota resmi. Lagi-lagi kalau Movan menyerap roh jiwa monster yang mati. Movan merasa aneh, tidak ada yang melihat roh jiwa. Fei Shi menemukan sebuah terowongan di balik dapur kantin. Di sana banyak jejak monster tikus raksasa. Kemungkinan monster tikus membawa para gadis yang hilang ke sana. Kapten merasa timnya tidak sanggup menanganinya. Untuk itu dia meminta laporkan hal ini pada asosiasi penyihir. Setelah asosiasi penyihir mengambil ahli kasusnya, City Hunter meninggalkan sekolah. Xinxia dari tadi berada di sini. Dia terus mencoba menghubungi Movan. Karena tidak juga diangkat, membuatnya sangat khawatir. Movan menemuinya.
Xinxia pun langsung senang sampai memaksakan berdiri. 行下，我听到电话那头传来的声音，我以为 Mo Fan meminta jangan khawatir, monsternya telah dibunuh. Mo Fan juga meminta Xinxia harus lebih mengkhawatirkan diri sendiri. Mo Fan mendudukkan kembali Xinxia, lalu menceritakan cerita kerennya melawan monster itu. Berpindah ke kediaman keluargamu, Mu He pergi menemui Yuang yang lagi berendang. 雨儿，老爷找你。 Mu He menanyakan perkembangan latihan Yuang. Yuang merasa masih lamban. Mu He menganggap ini sudah cepat. Yuang hampir mencapai Sir S level 3, sedangkan anggota keluarga yang lain masih di level 1. Yuang menganggap masih lamban karena membandingkan dirinya dengan Ning Sui. Mu He menyuruh berhenti membandingkan dengan Ning Sui, karena Ning Sui itu berbeda. Kemudian Mu He mengatakan Yuang akan mendapat imbalan jika bisa mengalahkan Mo Fan. Yuang tidak tertarik, baginya Mo Fan hanya orang lembah. Yuang menanyakan ke Zhou Yun kenapa menyeretnya pada duel yang tidak berarti ini. Zhou Yun mengatakan itu untuk menyambut upacara besar dan membuatnya lebih menarik. Yuang mengerti, tapi Yuang meminta cari lawan yang menarik, bukan sampah seperti Mo Fan. Zhou Yun beralasan awalnya memang begitu, tapi kepala sekolah sudah sepakat mengenai ini. Zhou Yun memberitahukan duel ini akan menguntungkan bagi Yuang di masa depan, soalnya duel ini bersangkutan dengan Underground Holy Spring, di mana satu calon terpilih akan mendapat pelatihan di Underground Holy Spring. 地圣泉，父亲，我明白了。 Di sebuah tempat, monster serigala menghisap energi besar dari UHS, membuatnya bertambah kuat dan besar. Di sekolah, Xiaohu menanyakan kemana Mo Fan akhir-akhir ini. Mo Fan dengan santainya mengatakan melindungi kota. Mo Fan ditemui Zhou Min. Zhou Min menanyakan apakah Mo Fan punya waktu nanti malam. Mo Fan berpikir Zhou Min mau berterima kasih karena sudah diselamatkan dan ingin menyatakan cinta. Mo Fan pun mengatakan dia sibuk. Zhou Min tidak peduli. Dia mengatakan menunggu Mo Fan di gerbang sekolah malam ini. Bukannya kencan, Zhou Min malah membawa Mo Fan ke tempat konstruksi. Tempat ini bekas gempa, jadi banyak perusahaan konstruksi berhenti bekerja karena masalah keuangan. Zhou Min menceritakan neneknya tinggal di sini. Setiap tengah malam ada suara aneh dari bekas konstruksi ini. Ada juga yang melapor melihat hantu. Zhou Min sudah meminta neneknya pindah, tapi neneknya tidak mau. Karena mengkhawatirkan neneknya itu, jadi Zhou Min mengajak Mo Fan ke sini untuk menyelidikinya. Sebab Mo Fan orang terkuat di kelas. Mereka mulai menyelidiki gedungnya. Padahal sudah susah payah mencari jalan masuk, rupanya ada pintu masuk yang tidak dikunci. Mo Fan kemudian menuangkan bubuk pencari monster. Zhou Min heran kenapa Mo Fan memilikinya, soalnya hanya Hunter yang bisa memilikinya. Bubuk itu mengarah ke suatu tempat. Melihatnya, Zhou Min jadi khawatir. Mengikuti arahnya, mereka melihat ada jejak monster berukuran besar. Setelah itu muncul sang monster. Itu monster serigala bermata satu yang lagi menyantap makan malam. Melihat ada baju di giginya, kemungkinan serigala ini sedang menyantap para tunawisma. Zhou Min gemetar ketakutan, dia mendekat ke Mo Fan, sementara Mo Fan masih teriak tenang. Mo Fan menyadari serigala ini pintar menyerang tunawisma yang tidak dianggap sebagai penduduk oleh polisi, sehingga mendapat makanan dan tempat tinggal tanpa sepengetahuan pihak berwenang. Serigala ini berbeda dari gambar yang ditunjukkan Guru So. Ukurannya 2 kali lipat. Saat serigala fokus makan ini, Mo Fan menyuruh Zhou Min cari neneknya, evakuasi semua orang dan keluar dari sini hubungi polisi. Namun Zhou Min malah menghubunginya sekarang, hasil bunyi HP-nya terdengar oleh serigala. Mo Fan sudah menghadang pintunya dengan api, tapi tetap ditembus sama serigalanya. Mo Fan dan Zhou Min bersembunyi. Mo Fan mengatakan dia akan menghadang monster serigala bermata satu. Setelah itu menyuruh Zhou Min evakuasi semua orang. Zhou Min awalnya tidak mau meninggalkan Mo Fan. Mo Fan meyakinkan kalau dia punya rencana. Tiba-tiba si serigala sudah ada di atas mereka. Sekarang Mo Fan saling berhadapan dengan monster serigala.
tanpa basa-basi, serigala langsung kembali menyerang. Beruntung berkat armor pemberian Zhang Kong, Mo Fan selamat. Bahkan armor itu tidak tergores sedikit pun. Meski begitu, Mo Fan tetap merasa sakit akibat benturannya. Sementara itu Zhou Min berhasil mengevakuasi warga, termasuk neneknya. Cai Tang datang bersama seseorang. Zhou Min langsung menuju ke lokasi monsternya. Di sisi lain, Mo Fan dibuat terpojok. Meski begitu, Mo Fan tetap tidak mau menyerah. Ketika dia mau menggunakan sirapi, Cai Tang dan Yuang datang. Cai Tang terkejut melihat Mo Fan. Waktu dulu saat dia lagi mandi, Mo Fan dan dua anak seusianya mengintipnya mandi. Cai Tang saat itu menyadarinya. Cai Tang menyuruh Mo Fan menjauh dari serigala itu. Cai Tang memberitahu Yuang bahwa pria itu adalah Mo Fan yang menghina Paman Zhou Yun. Melihat Mo Fan yang lari, Yuang beranggap rumor Mo Fan yang membunuh roh serigala adalah kebohongan. Cai Tang meminta Yuang menambah penahan. Cai Tang menelpon Kapten City Hunter, memberitahukan serigala bermata satunya kemungkinan terpengaruh oleh UHS, jadi sulit ditangani. Cai Tang meminta kirim Fan Mo ke sini secepatnya. Mo Fan saat ini berada di bawah jembatan, mengganti setelannya sebagai Fan Mo. Di saat itu juga Kapten City Hunter menelponnya meminta segera ke lokasi. Di lokasi sudah ada tim City Hunter. Mo Fan datang beberapa saat setelahnya. Mo Fan sebagai Fan Mo langsung disuruh gunakan sihir petir untuk melumpuhkan serigala ini. Kapten tim sekarang dilema. Dia tidak bisa menggunakan apinya sekarang karena itu hanya akan membuat esnya mencair. Tapi jika tidak dia bantu, akan sulit mengalahkannya hanya dengan es dan petir saja. Dia pun sekarang hanya bisa menunggu Yang Zuo dari asosiasi sihir. Tidak disangka serigalanya bisa melepaskan diri. Sekarang si serigala berada di kelas jenderal. Kelas itu bisa membuat semua orang yang ada di sini mati. Maka dari itu Wenji menyarankan untuk mundur. Meski begitu, Kapten tidak mau soalnya di belakangnya ada rakyat sipil. Si serigala terus tumbuh, di punggungnya muncul taring. Sebenarnya anggota City Hunter udah pada panik, untungnya si Kapten bisa menenangkan mereka. Cai Tang mengatakan esnya dan Yuang tidak akan bisa lagi menahan serigala ini. Kapten pun tidak punya pilihan, dia menyerang dengan sirapi level 3. Sayangnya serigala itu langsung bangkit. Tubuhnya tidak terlihat sedikit pun terluka. Dia kembali menyerang. Xiao Ke membuat barrier air. Selagi Xiao Ke menahan, yang lain mengambil posisi masing-masing. Perlahan serigala itu bisa menembus barrier milik Xiao Ke. Melihat itu, Mo Fan langsung membuat Xiao Ke menjauh. Sekarang hanya tersisa Kapten di hadapan serigala. Kapten melepas sihir api lagi, namun tetap saja tidak berefek. Yang lain sudah mencoba menghalangi raju serigala, tapi selalu ditembus sama serigala. Pecahan es menghantam Kapten, membuat Kapten terbentur ke mobil belakang. Serigala mengerah lagi ke Kapten. Kapten terlihat tidak bisa bergerak. Mo Fan turun tangan lagi. Dia melepas sihir petir level 2. Sempat membuat serigala kembali ke bentuk semula dan tidak bisa bergerak, tapi serigala itu bisa menyesuaikan tubuhnya dengan petir. Hasil, si serigala kembali ke bentuk terkuat dan bisa sedikit bergerak. Anggota City Hunter sudah meminta Fan Mo menjauh, namun Mo Fan tetap terus mencoba menahan. Kapten sudah tahu dia tidak akan bisa melawan serigala mata satu ini, tapi dia rela mati demi melindungi warga kota. Dia kembali bangkit, memberikan tekad pada anggotanya yang sudah putus asa. Serigala mata satu perlahan berjalan mendekat ke Mo Fan. Di saat yang krusial ini, datang seseorang dengan sihir gelombang airnya. Yang melakukannya adalah Yang Zuo dari asosiasi penyihir. Dan sihir tadi adalah sihir air tingkat lanjut, Waveland Wave. Dia mengatakan serahkan sisanya padanya. Anggota City Hunter tampak lega melihat orang ini. Setelah itu dia kembali menyerang, kali ini dengan sihir angin tingkat lanjut. Dengan serangan itu, serigala mata satu mati.
kalung Fanmo kembali memakan roh jiwa. Roh jiwa kali ini lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. City Hunter melaporkan ke Pak Yang kalau ini terasa aneh. Biasanya monster buas tidak pernah sering muncul di kota bertahun-tahun. Tapi akhir-akhir ini banyak muncul. Mulai dari tikus raksasa dan serigala bermata satu yang berevolusi. Untuk itu menyarankan mengeluarkan peringatan publik. Pak Yang mengatakan tidak perlu melakukan itu karena akan membuat para warga menjadi panik. Pak Yang meminta jangan khawatir, asosiasi penyihir sudah ditugaskan untuk menyelidiki hal ini dan meminta bantuan kerjasamanya dari City Hunter. Kemudian Pak Yang menanyakan sejak kapan City Hunter mendapat penyihir petir berbakat ini. Pulangnya, Movan diam-diam kembali ke asrama. Ketika mau manjat tembok, Zhou Min memanggilnya. Rupanya tadi dia menunggu Movan. Sambil menangis, dia berterima kasih telah menyelamatkan semuanya, terlebih neneknya yang sudah membesarkannya. Movan pun menenangkannya. Setelah itu Movan berlatih lagi di atap. Kalungnya sekarang telah berevolusi, bersinar seperti batu gio. Movan merasakan gelombang energi yang mengalir di darahnya. Movan mengajak Xinxia jalan-jalan ke tempat yang indah, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Movan memberikan uang pada Xinxia, mengatakan Xinxia bisa membeli apapun. Xinxia melihat isinya yang ternyata banyak. Xinxia tidak mau menerimanya, dia menyuruh kakaknya simpan saja. Movan memberitahu dia mendapatkannya dari kerja sebagai penyihir. Untuk itu menyuruh Xinxia ambil saja. Xinxia kemudian memberitahu bahwa dia membangkitkan elemen penyembuhan yang berarti sihir putih. Movan mengatakan, bukankah sebagai penyihir pemula hanya bisa membangkitkan elemen dasar? Xinxia juga tidak mengerti. Tapi gurunya bilang ada pengecualian. Xinxia pun mengatakan akan membantu kakaknya kalau terluka. Kepala sekolah memanggil Movan, menanyakan apakah Movan tahu alasan diadakannya duel dengan Yuang yang dibuat Mu Xiaoyun. Movan mengatakan itu karena hari duel bertepatan dengan upacara ulang tahun Yuang ke-18. Duel itu akan dijadikan acara utama dalam perjamuan yang dihadiri orang-orang penting. Kepala sekolah memberitahu kalau itu salah satu alasannya. Alasan yang lebih penting menyangkut tentang UAS. UAS sendiri disebut harta tak ternilai. Berlatih di sana akan meningkat lebih cepat, bisa menjadi penyihir tingkat lanjut. Di kota ini ada UAS yang umurnya lebih dari 1000 tahun. Keberadaannya sudah diketahui. Atas hal itu, kota ini membuat aturan di mana hanya mengizinkan satu penyihir paling berbakat untuk memasukinya setiap tahun. Di sekolah ini, Movan yang paling berbakat. Sementara di keluargamu yang berada di atas keluarga lain di kota ini ada Yuang. Itulah kenapa Zhou-Yun membuat duel ini. Jadi bagi siapa yang menang akan bisa berlatih di UAS. Yuang sendiri pastinya disokong dengan sumber daya pelatihan yang hebat. Jadi pihak sekolah beranggap kesempatan Movan yang menang tidak tinggi. Meski begitu, meminta Movan setidaknya menunjukkan pada para tamu sehingga bisa menyelamatkan reputasi SMA Tianlan ini. Sementara itu di kediaman keluargamu, Kotabo, para pelayan sedang menyiapkan tempat perjamuan. Di sisi lain, Mu Ningxue bicara dengan ayahnya. Zhou-Yun awalnya mengadakan upacara perjamuan ini untuk Ningxue yang paling berbakat di keluargamu. Tapi dia tahu Ningxue tidak tertarik. Makanya dia mengadakan untuk Yuang yang sudah dia didik dari kecil dan sangat setia padanya. Yang nantinya akan dia jadikan orang yang selalu ada di sisi Ningxue. Zhou-Yun tahu Ningxue masih memikirkan Movan. Zhou-Yun mengatakan Movan telah membuatnya marah, jadi tidak akan dia biarkan begitu saja. Dan tidak akan membiarkan SMA Tianlan dibandingkan dengan keluargamu. Ningxue tidak mau mendengar ocehan ayahnya, dia pun izin pergi saat ayahnya masih bicara. Movan menikmati kesendirian di gunung belakang rumahnya, tidak jauh dari kediaman keluargamu dan arena duelnya nanti. Ini lokasi saat Ningxue mengajaknya kabur di masa lalu. Ningxue menemuinya. Dia tahu Movan di sini dari Xinxia. Movan mengatakan dia ke sini hanya untuk mencari angin segar. Ningxue menyarankan Movan tidak muncul saat duel karena Yuang tidak akan menahan diri. Movan bisa dibuat terluka sehingga tidak bisa ikut ujian masuk Universitas Sihir 1 bulan lagi. Movan mengatakan luka yang dia terima lebih sakit dari itu. Jadi dia tidak akan mundur. Selain itu, ini waktunya dia membalas semua kebaikan ayahnya. 而且谁是配角还说不定呢。
Tibalah hari duel. Banyak tamu terhormat datang menggunakan mobil mewah, sedangkan Mo Fan hanya berjalan kaki saja. Tim City Hunter juga menghadiri perjamuan yang disambut Cai Tang. Mo Fan menyampiri mereka, memanggil Cai Tang dengan sebutan kakak, namun Cai Tang bersikap dingin padanya, merendahkan Mo Fan yang mau masuk sebagai tamu VIP. Mo Fan baru sadar saat ini dia tidak dalam penyamaran sebagai fanmo. Dia pun masuk sendiri. Anggota City Hunter selain Cai Tang merasa Mo Fan mirip dengan fanmo, apalagi umurnya sama. Selagi gratis, Mo Fan menyantap banyak makanan. Zhang Kong menemuinya. Dia tidak menyangka Mo Fan membuat masalah dengan Mu Zhaoyun. Walaupun begitu, Zhang Kong masih mengajak Mo Fan menjadi tentara penyihir. Mo Fan menolaknya lagi. Dari pembicaraan orang-orang, mereka yakin Yu Ang akan memenangkan duel ini dan menjadi penerus keluargamu di kota ini, mengingat Mu Ningsue akan berangkat ke ibu kota. Mu Zhaoyun mengucapkan selamat datang di pesta ulang tahun Yu Ang ke-18. Zhaoyun mendeklarasikan Yu Ang akan menjadi penerus keluargamu dan akan melakukan yang terbaik untuk kota ini. 好，让我们举杯，为了魔城的美好将来，干杯！干杯！ Setelah itu, masuk ke acara utama. Duel Yu Ang melawan Mo Fan dihadiri oleh orang-orang penting di kota Bo yang duduk di ruang VIP. Zhaoyun berterima kasih pada tamu undangan dan mengatakan akan menunjukkan kemampuan Yu Ang. Guru sendiri menyadari Yu Ang menggunakan setidaknya 3 peralatan sihir. Sebelum duel, Yu Ang dengan pede mengatakan akan membuat Mo Fan terbaring di rumah sakit selama 3 bulan. Pertandingan dimulai. Yu Ang langsung menggunakan Esmir level 2. Mo Fan menangkisnya dengan Ignite level 1. Mo Fan kini menyerang melepas Ignite level 2. Sepatu Yu Ang adalah peralatan sihir elemen tanah sehingga dia mampu bergerak cepat di tanah. Setiap serangan Mo Fan mudah dia hindari. Padahal akurasi serangan Mo Fan sudah sangat tinggi. Yu Ang mengatakan serangan sihir level 2 tidak akan mempan padanya dan bilang akan mengakhiri Mo Fan. Setelah itu, Yu Ang melepas Esmir level 3 Blizzard. Kemampuan pembekuannya semakin cepat dengan skala yang luas. Diketahui, Blizzard mampu membekukan serigala bermata satu dalam waktu singkat. Arena pun sekarang dibuat beku, sementara Mo Fan masih mencoba menahan dengan sirapi. Lama-kelamaan apinya dibuat padam dan Mo Fan sendiri dibuat terlutut. Kepala sekolah meminta Zhaoyun hentikan pertarungan ini. Jika lebih lama akan membahayakan nyawa Mo Fan. Zhaoyun tidak mau. Dia beralasan penyirapi tidak akan membeku begitu saja. Kinan Zhaoyun saat ini membuat Mo Fan menderita supaya tidak akan menghinanya lagi di masa depan. Sementara itu tamu VIP takjub dengan Yu Ang baru 18 tahun sudah bisa melepas Esmir level 3. Padahal orang biasa belum tentu bisa melakukannya. Mereka pun pada yakin ini akan berakhir untuk kemenangan Yu Ang. Mo Fan tidak mau menyerah begitu saja. Memang tubuhnya sudah serasa membeku, tapi dia tetap mencoba mengaktifkan apinya lagi meskipun terus padam lagi. Namun dengan tekadnya, Mo Fan mampu membangkitkan api yang besar. Kapten City Hunter merasa api itu begitu akrab. Sementara para penonton dari SMA Tianlan pada tercengang, Zhang Kong sendiri sudah menyadari Mo Fan tidak akan kalah begitu saja. Mo Fan melepas Ignite level 3. Mengesampingkan orang-orang yang pada terkejut, Zhaoyun malah tampak biasa saja, terlihat tidak ada khawatir sama sekali. Yu Ang terkapar di tanah, pakaiannya compang-camping. Orang-orang pada berpikir Yu Ang tidak akan bangkit lagi, namun tidak disangka dia bangkit seolah tidak terjadi apa-apa. Dia melepas pakaiannya yang rusak, yang di dalamnya ternyata memakai armor sihir. Armor inilah yang membuatnya masih bisa bertahan. Di sisi Mo Fan, dia sudah tampak kelelahan. Guru mengatakan ke Zhaoyun bahwa ini terlalu berlebihan untuk duel antara penyihir muda, jadi dia menganggap ini tidak adil. Zhang Kong juga menyuarakan tidak adil. Peralatan sihir yang dipakai Yu Ang sebelumnya saja sudah tidak adil, ditambah armor sihir ini. Mu Zhaoyun menggunakan kuasanya seenaknya ngomong kalau Mo Fan juga bisa menggunakannya jika ada. Meski begitu, Tang Yue yakin Mo Fan tetap bisa menang.
Zankong berdiri di tengah ruang VIP, menyuruh Mo Fan berhenti saja, mengatakan armor itu bisa menetralkan si Rapi. Mo Fan tidak akan bisa melukai Yuang. Dan memberi pujian, Mo Fan telah menunjukkan kehebatan Mo Fan. Yuang tersenyum, menyuruh Mo Fan menyerah saja. Yuang juga menceritakan latar belakang adalah kemampuan, menyuruh Mo Fan salahkan ayah Mo Fan yang seorang sopir, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, Mo Fan sangat marah. Dia teringat hal yang selalu diperjuangkan ayahnya untuknya dan mengatakan dia percaya pada Mo Fan. Mo Fan yang tidak bisa lagi menahan diri, akhirnya menggunakan sihir petir. Tim City Hunter sudah menduga Mo Fan adalah Fan Wo. Zankong heran bagaimana bisa penyihir yang bukan tingkat lanjut bisa memakai dua elemen. Yuang yang tadinya merasa sudah di atas kertas, sekarang dibuat cemas. Mo Fan melepas sihir petir level 3. Dengan ini, kemenangan buat Mo Fan. 今天我才是主角。